depan umum dihantam, di ruang tertutup disekap 3 tahun. Ada apa dengan pria-pria ini? 2 kasus berbeda, 2 lokasi berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama. Keduanya bermula dari hubungan yang seharusnya dipenuhi rasa saling menjaga, namun justru berujung pada dugaan tindakan yang mengejutkan publik. Yang satu terjadi di depan banyak orang dan terekam kamera. Yang lainnya berlangsung dalam waktu yang sangat lama di balik pintu tertutup. Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari 2 kasus ini? Kasus pertama datang dari kota Tangerang. Media sosial ramai membahas video yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang pramugolf berinisial Era berusia 26 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Selasa malam 23 Juni 2026 di kawasan lapangan golf Modern Land. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat Era dan seorang pria berinisial FF terlibat adu mulut ketika berada di atas mobil golf. Situasi kemudian memanas hingga berujung pada dugaan tindakan fisik. Dalam video yang beredar, korban terlihat ditarik dari kendaraan hingga terjatuh ke jalan. Setelah itu, masih terlihat adanya tindakan lanjutan yang membuat publik geram. Akibat kejadian tersebut, Era menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka di kepala serta memar di beberapa bagian wajah. Kasus ini pun langsung menjadi perhatian luas. Hotman Paris melalui tim Hotman 911 menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada korban. Sementara Polres Metro Tangerang Kota memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan dengan memeriksa saksi, CCTV, serta hasil visum. Namun, jika kita melihat lebih jauh, kasus ini bukan hanya soal emosi yang meledak dalam hitungan menit. Banyak pakar menjelaskan bahwa kekerasan dalam hubungan biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Seringkali diawali oleh sikap posesif, keinginan mengendalikan pasangan, rasa cemburu yang berlebihan, hingga ketidakmampuan mengelola emosi. Ketika semua itu dibiarkan, hubungan yang semestinya menjadi tempat paling nyaman justru berubah menjadi sumber ketakutan. Karena itulah, banyak warganet kemudian mengaitkan kasus ini dengan perkara lain yang juga sedang menjadi perhatian nasional, yakni kasus Taufik Hidayat. Jika perkara di Tangerang diduga terjadi secara spontan di ruang terbuka, maka kasus Taufik Hidayat memperlihatkan pola yang berbeda. Berdasarkan proses hukum yang sedang berjalan, ia diduga melakukan penyekapan terhadap pasangannya selama hampir 3 tahun. Saat ini, yang bersangkutan telah diamankan oleh kepolisian dan proses hukumnya masih terus berlangsung. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah, udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobil, ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lamboy. Terima kasih. Berapa? Komandan di dia komandan. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. Komandan teh pemenangan di Abi. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendi, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Mantap, mantap. Brin. Terus ya. Halo, saya mau dulu. Saya berdua dulu ya. Gak usah terlalu gini lah, gak ada gini lah. Mujinak. Jadi ini, kamu kapan cukur rambutnya? 2 hari yang lalu. Cukurnya di mana? Di? Tadi kamu lagi di rumahnya siapa? Nyerahin diri. Gimana cara nyerahin diri? Bukan. Kamu cara nyerahin dirinya gimana? Tadi. Langsung ke Pak Eli. Ari siapa? Ari Gas. Kamu siapa?
Halo? Dua kasus ini memang berbeda. Satu terjadi dalam hitungan menit dan disaksikan banyak orang. Satunya lagi berlangsung dalam waktu yang panjang tanpa diketahui publik. Namun, keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana hubungan dapat berubah menjadi relasi yang tidak sehat ketika salah satu pihak merasa berhak menguasai pasangannya. Pertanyaan yang juga sering muncul adalah, mengapa korban tidak langsung pergi atau melapor? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam banyak kasus, korban berada dalam tekanan psikologis yang membuat mereka sulit mengambil keputusan. Ada rasa takut, ancaman, ketergantungan emosional, hingga kekhawatiran terhadap keselamatan diri maupun orang-orang terdekat. Kondisi inilah yang sering membuat korban memilih bertahan meski situasinya sudah tidak lagi sehat. Karena itu, perhatian keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat menjadi sangat penting. Begitu pula dengan penegakan hukum yang profesional dan tanpa pandang bulu. Publik berharap seluruh proses hukum dalam kedua perkara ini dapat berjalan secara objektif sehingga semua pihak memperoleh keadilan sesuai aturan yang berlaku. Pada akhirnya, cinta bukan alasan untuk menguasai, apalagi menyakiti. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, saling mendukung, dan saling menjaga, bukan rasa takut ataupun tekanan. Semoga dua kasus yang sedang menjadi perhatian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peka terhadap tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Dan jika melihat seseorang berada dalam situasi seperti itu, jangan ragu untuk membantu melalui cara yang aman atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bagaimana menurut kalian? Apakah edukasi mengenai hubungan yang sehat masih kurang mendapat perhatian di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita kawal bersama proses hukum kedua kasus ini hingga tuntas.